warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salputri Fahrun dari Program Studi Administrasi Publik Semester 2 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di video kali ini saya akan membahas materi bahasa Arab, yakni fiil dan pembagiannya. Dalam bahasa Arab, ilmu yang mempelajari kata kerja disebut dengan ilmu saraf, sedangkan sebaliknya, ilmu yang mempelajari kata benda disebut dengan ilmu nahwu. Nah, antara kata kerja atau fiil dan kata benda atau isim saling berpasangan dan saling membutuhkan dalam menyusun struktur kalimat. Jika kata kerja fiil atau kata benda isim digabungkan, fiil tambah isim, contohnya tolibatun, yang artinya telah berdiri mahasiswa itu. Dan contoh yang kedua, qara'a Aisyah, artinya telah membaca Aisyah. Pada prinsipnya, kata kerja dalam bahasa Arab sama dengan kata kerja dalam bahasa-bahasa lain. Hanya saja, kata kerja dalam bahasa Arab sangat terikat dengan unsur waktu. Karena kata kerja sangat mempengaruhi makna dan waktu terjadinya sebuah aktivitas, sehingga dalam pembagiannya fiil dapat dilihat dari aspek waktu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kata kerja dalam bentuk lampau atau fiil madi. Yang kedua, kata kerja dalam bentuk sekarang atau yang akan datang atau fiil mudhari. Dan yang ketiga, kata kerja perintah atau fiil amr. Dalam menentukan huruf dan siakal pada fiil atau kata kerja dikenal dengan wajan atau timbangan kata. Wajan adalah membandingkan huruf yang berharokat, huruf yang mati dengan huruf yang mati pada huruf asal, yakni fa, ain, dan lam. Jadi ini adalah timbangan kata. Yang pertama, faul fiil, istilah yang diambil dari huruf awal pada kata fiil. Yang kedua, ainul fiil, istilah yang diambil dari tengah kedua kata fiil. Yang ketiga, lamul fiil, istilah yang diambil dari akhir dari kata fiil. Jadi bentuk-bentuk dari wajan yang pertama itu adalah wajan fiil madi. Timbangannya yaitu fa'ala, contohnya kataba, yang maknanya yaitu telah menulis. Yang kedua nasaro, yang artinya telah menolong. Yang ketiga dakhola, yang artinya telah masuk. Jadi ini adalah contoh timbangan dari fa'ala. Kataba telah menulis, nasaro telah menolong, dan dakhala telah masuk. Yang kedua timbangannya yaitu fa'ila. Contoh kata dari fa'ila yakni fahima, yang artinya telah paham. Yang kedua syariba, yang artinya telah mendengar. Yang ketiga rakibah,
mengendarai. Yang ketiga yakni faula. Contoh timbangan dari faula yakni kabura. Yang artinya telah besar. Yang kedua yakni sahula. Yang artinya telah mudah. Yang ketiga hasuna. Yang artinya telah baik. Jadi ketiga contoh ini adalah contoh timbangan dari faula. Ini wajan fi'il mudhari. Timbangan yang pertama yakni yaqulu. Contohnya yaqlubu. Yang artinya sedang menulis. Contoh yang kedua yakni yansuru. Yang artinya sedang menolong. Yang ketiga yakni yaduru. Yang artinya sedang melihat. Yang kedua yakni wajan fi'il mudhari. Timbangan yang pertama yakni yaqulu. Contohnya yaqtubu. Yang artinya sedang menulis. Timbangan selanjutnya yakni yaf'alu. Contoh yasma'a artinya mendengar. Contoh dari yaf'ulu yakni yaf'uru. Yang artinya sedang besar. Selanjutnya bentuk-bentuk dari wajan yang ketiga yakni wajan fi'il amr. Timbangan yang pertama yakni uktub. Contoh udkhulu. Yang artinya masuklah. Timbangan yang kedua isma. Contoh katanya yaitu isma. Artinya dengarlah. Yang ketiga uf'alu. Contohnya ukbur. Artinya besarlah. Jadi ini adalah contoh dari wajan fi'il amr. Jadi hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.